Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Salsabila dari kelas 12 IPS akan membacakan sebuah novel yang judulnya Hafalan Sholat Delisa. Saya akan menceritakan satu buah bab dari novel ini yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Esok sorenya, Dokter Peter mengizinkan Delisa pulang, diantar oleh Kak Ubay menumpang jeep tua. Abi tersenyum riang sepanjang perjalanan, meski tidak banyak bercerita dan tertawa. Delisa sedikit bingung melihat perangai Abi. Pasti ada yang disembunyikannya. Menatap wajah Abi menyelidik, tetapi Abi malah menggeleng-geleng tertawa. Delisa baru tahu setelah tiba, ternyata Abi menyiapkan kejutan di rumah. Ada pesta penyambutan kecil untuknya. Ibu guru Ani, teman-teman sekelasnya, Koh Acan, Wak Burhan, kakak-kakak sukarelawan itu berkumpul di rumahnya. Delisa menyengir senang. Ia sudah sehat, sehingga jauh dari cukup kuat untuk menghabiskan kue-kue dan manisan yang banyak terhidang di atas meja kalau saja Kak Ubay tidak sibuk mengingatkannya. Memang tidak ada uang receh yang dilempar, tetapi ini sudah lebih dari menyenangkan. Seorang kakak sukarelawan, teman Kak Ubay, menyerahkan sesuatu kepadanya, bungkusan yang besar. Yang lain berseru senang meneriaki Delisa agar membukanya. Delisa tidak perlu dibilang dua kali. Tangannya sudah cekatan merobek bungkusan kotak besar tersebut. Kaki palsu! Kaki palsu dari Dokter Eliza baru tiba di posko PMI tadi sore. Seisi ruangan berseru senang sekali. Beramai-ramai menyemangati Delisa saat kakak-kakak perawat jadi memasangkan kaki palsu tersebut ke kakinya. Delisa menyengir lebar. Kalau begini urusannya, ia bisa lari secepat mungkin. Posisi stiker itu akan kembali jadi miliknya. Delisa manyun sendiri membayangkan banyak hal. Dan sisa malam itu, esok paginya, hari-hari berikutnya berjalan amat cepat lagi bagi Delisa. Hari-hari yang indah. Delisa sibuk kembali ke sekolah, sibuk membiasakan diri berjalan dengan kaki palsunya yang tidak sulit. Sibuk mengaji TPA dengan Kak Ubay, sibuk bermain bola di pantai Loknga yang sudah bersih seperti sedia kala. Berbagai tumpukan sampah itu sudah diangkut. Delisa tetap menjadi kiper. Kami tidak pernah punya kiper sehebat Delisa. Itu bujuk teman-temannya. Delisa mengkal sekali. Meski akhirnya setelah bertengkar bermenit-menit, ia mengalah. Ia akan juga menikmati posisi tersebut. Meneriaki teman-temannya yang lamban di depan. Delisa juga sibuk belajar menggunakan internet di posko PMI Kak Ubay. Sekarang posko mereka pindah ke salah satu gedung yang sudah selesai dibangun kembali. Juga beberapa posko sukarelawan lainnya. Bekas sekolah Delisa dulu juga sedang sibuk dibangun. Lebih besar dan lebih bagus. Bulan-bulan berlalu, Longa menggeliat pulih dengan berbagai bangunan yang menyeruk dari petak-petak tanah kosong. Longa menjemput perbaikan fisik yang akan memulihkan keindahan kotanya. Ternyata asik sekali chatting itu. Delisa tidak hanya mengobrol dengan Kak Kofi, tetapi juga dengan Dokter Eliza yang banyak nanya soal kondisi kakinya. Juga dengan Mam and Dad Kak Kofi, Om Ahmad, dan Om Salam. Meskipun yang terakhir disebut lebih banyak Delisa yang berbicara di layar komputer. Om Salam tetap sependiam dulu, dan Delisa juga chatting dengan Michelle dan Margata. Seru sekali, apalagi saat Kak Ubay memasang kamera kecil di atas layar komputer. Web apalah? Aduh, Delisa nggak ingat namanya. Yang penting semuanya seru dan keren. Ini yang jauh lebih penting dari semuanya. Setelah pulang dari rumah sakit tersebut, ketika Delisa kembali membuka buku hafalan bacaan sholatnya, kalimat bacaan sholat itu seperti berbicara kepadanya. Cepat sekali Delisa menghafalnya. Delisa bahkan mendapat hadiah terindah dari semua penyesalan atas tabiat selama ini. Delisa tidak menyadarinya sekarang.
Nanti sesaat baru ia akan tahu pemahaman atas berbagai bacaan sholat tersebut. Mengapa bacaan tersebut harus demikian? Mengapa kalimatnya meski demikian? Pemahaman yang ditanamkan langsung dalam hatinya. Bahkan kelak Delisa baru menyadarinya ketika ia beranjak dewasa. Kalau dia bisa menggunakan banyak bahasa dengan mudah tanpa pernah belajar sebelumnya. Lepas 1 minggu, Delisa sudah nyaris hafal seluruhnya. Sholat jauh lebih nyaman, sholat jauh lebih khusyuk. Delisa bisa berdoa lebih baik, mendoakan Kak Fatimah, mendoakan Kak Zahra, mendoakan Kak Aisyah, mendoakan Umi, dimanapun Umi sekarang berada. Sabtu sore, Kak Ubay mengajak kelas mengaji TPA-nya belajar di luar. Mereka semenjak pulang sekolah sudah berkumpul senang di depan Meunasah. Kak Ubay memimpin 2 mobil dari posko PMI. Beramai-ramai Delisa dan teman-temannya naik ke atas mobil tersebut. Berdesak-desakan tetapi tetap bernyanyi senang sepanjang perjalanan. Hari ini, Kak Dubai mengajak mereka ke salah satu bukit yang banyak terdapat di Longa. 6 km dari sekolah Delisa, di salah satu lapangan yang terdapat di lereng bukit tersebut. Mereka membuat lingkaran besar, di sanalah tempat mengaji TPA mereka hari itu. Kak Ubay meminta mereka mengeluarkan ember berisi pasir yang mereka bawa dari siang. Delisa dan teman-temannya akan belajar mengurat kaligrafi di atas pasir tersebut. Ember plastik ukuran biasa, di dalamnya dipenuhi pasir. Kak Ubay lebih suka mengajarkan kaligrafi di atas pasir. Lebih mudah dihapus kalau terlihat jelek. Maka ramai mereka menghapus, menulis lagi sepanjang siang itu. Masing-masing sibuk membandingkan guratan kaligrafi satu sama lain. Pak Ubay berkeliling membantu anak-anak. Hari ini amat menyenangkan bagi Delisa. Rambut pirangnya bergoyang-goyang saat telunjuknya mengurat huruf di atas pasir embernya. Gigi tanggal Delisa sudah tumbuh. Hanya semili putih membuat wajahnya yang sedang serius menulis dengan mulut terbuka sedikit terlihat menggemaskan. Urusan tulis-menulis beginian Delisa nomor 1. Kak Ubay saja hanya melewatinya, tidak berkomentar banyak melihat kaligrafi Delisa. 1 jam setelah begitu banyak menghapus di atas pasir tersebut, Kak Ubay menghentikan pelajaran kaligrafi. Azan asar terdengar dari kejauhan. Kak Ubay menyuruh mereka mengambil wudhu di dekat lapangan luas di kaki bukit tersebut. Ada sebuah anak sungai kecil yang bening airnya. Kesanalah Delisa dan teman-temannya mengambil wudhu. Menggulung lengan dan celana seragam TPA mereka. Kerudung Delisa sih sudah dari tadi lepas. Kak Ubay membentangkan tikar-tikar yang sudah disiapkan di atas lapangan. Mereka akan sholat berjamaah. Kak Ubay menjadi imamnya. Delisa sholat, semesta alam bersiap. Itulah, tanpa Delisa sadari, itulah sholat pertamanya yang akan sempurna. Itulah sholat pertamanya yang akan lengkap, utuh, tak lupa satu bacaan pun, tak lalai satu gerakan pun. Ustadz Rahman dulu pernah berkata, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu, terutama sholat yang tengah asar. Ustadz Rahman bilang dia tidak tahu sholat yang mana itu. Yang pasti Delisa bersiap menjemput sholat itu, sholat pertamanya yang lengkap. Ketika Kak Ubay di depan bersuara mantap mengangkat tangan untuk takbir pertama, Delisa di belakang bergetar mengikuti mengangkat tangannya. Bibir Delisa lembut mendesahkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tepat di ujung takbir itu, 1000 malaikat turun dari arsy-Mu, meleset mengungkuk bukit kecil tersebut. 1000 malaikat bersiap menjadi saksi agung semua urusan ini. Jikalau kalian bisa melihat malaikat-malaikat tersebut, satu sayap-sayap mereka saja niscaya sudah cukup membentangkan memenuhi langit-langit, menutup sempurna cahaya matahari dari timur hingga ke barat, dari utara hingga selatan. Delisa takjim membaca doa al-iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mamati. Tiba-tiba Delisa di kata wa mamati, lautan bergejolak lembut.
Angin bertiup mempesona, gunung-gunung bergetar lemah, ujung-ujung pohon melikuk menunduk, dedaunan semilisik menyebut Issalam. Delisa membaca Al-Fatihah, Delisa membaca surat pendek. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Tidak, sungguh Delisa tidak pernah sendirian. Ia punya teman lebih banyak dari dunia dan seluruh isinya. Juga kanak-kanak lainnya di muka bumi ini. Sungguh mereka tidak pernah sendirian. Delisa turun untuk ruku. Delisa bangkit untuk iktidal. Kemudian tubuh Delisa meluncur untuk sujud. Allahu Akbar. Muka basahnya menyentuh tikar pandan. Telapak tangan basahnya menyentuh tikar pandan. Delisa sujud dengan sempurna untuk pertama kalinya. Delisa menjambung sujud yang terputus oleh gelombang tsunami itu. Delisa sujud. Ya Allah, sungguh sujud Delisa menjadi sebuah tarian penghambaan yang sempurna. Delisa tidak ingat siapapun lagi saat sujud. Pikiran Delisa satu, Delisa ingin khusyuk. Maka arsy Allah bergetar. Semburat cahaya indah itu membuncah langit. Selaksa cahaya menakjubkan itu menggentarkan semesta alam. Ya Allah, sungguh kami tidak pernah memiliki. Kami tidak pernah mempunyai. Engkaulah yang maha memiliki. Engkaulah yang maha mempunyai. Ya Allah, bahkan dari kami sendiri bukan milik kami. Delisa bangkit dari sujudnya, duduk di antara dua sujud, doa-doa keluar dari bibirnya mungil. Ia tidak bolak-balik. Delisa bahkan membaca doa itu dengan sempurna. Kalimat itu seperti berbicara kepadanya. Delisa beranjak berdiri. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah, membaca Alam Nasrah. Tiba di janjimu, takbir. Tiba di gerakan-gerakan solat berikutnya. Tiba di bacaan solat berikutnya. Hingga akhirnya lemah suara Delisa menyebut salam. Syahdu salam itu terucap. 1000 malaikat di atas bukit membalas ucapan salam tersebut. Semesta alam ramai membalas ucapan salam tersebut. Dan Delisa entah mengapa terisak pelan. Delisa menangis, matanya basah. Ya Allah, Delisa akhirnya menyadari kalau ia baru saja bisa menggerakkan sholatnya yang lengkap. Gadis kecil itu bahagia sekali. Untuk pertama kalinya ia menyelesaikan sholatnya yang baik. Sholat yang indah. Delisa membaca dari awal hingga akhir bacaan sholatnya. Tidak lupa, tidak tertukar. Delisa terisak. Lihatlah, di sini tidak ada Ibu Guru Nur yang akan memberikan piagam kelulusan. Di sini tidak ada Ustaz Rahman yang akan memujinya, lantas memberikan sebatang coklat. Tidak ada Abi yang akan mengacak kerudungnya. Tidak ada Kak Fatimah yang akan membanggakannya. Tidak ada Kak Zahra yang akan menyeriangi senang menatapnya, kemudian entah menempelkan apa di kamar mereka. Tidak ada Kak Aisyah yang meskipun entah Delisa tidak tahu Kak Aisyah akan melakukan apa. Dan di sini tidak ada Umi. Ya Allah, di sini tidak ada Umi yang akan tersenyum senang melihat Delisa menyelesaikan hafalan bacaan salatnya. Yang akan membelai kerudung birunya, mencium lembut dahinya. Ya Allah, Delisa ingin Umi. Delisa ingin jumpa Umi. Delisa rindu sekali, teramat rindu. Delisa ingin Tidak, Delisa tidak ingin kalung itu. Delisa tidak ingin semuanya. Delisa hanya ingin ia saat pertama kali ia baru saja menyelesaikan hafalan bacaan sholatnya. Delisa ingin ada Umi yang melihatnya. Delisa hanya ingin memeluk Umi, kemudian berbisik di telinga Umi, menyampaikan kabar bahagia ini. Ya Allah. Kak Ubay merangkul Delisa yang terisak. Teman-teman lainnya memandang tak mengerti, sibuk membenahi pakaian sholat masing-masing. Kak Ubay juga tidak tahu kenapa Delisa menangis. Yang Kak Ubay tahu, muka Delisa bercahaya, kerudung Delisa bercahaya, kerudung Delisa bagai terbuat dari air, mengalir ketika disentuh, menembus ujung-ujung jari. Semua ini sungguh terasa mengharukan, indah. Hari itu, sore itu, waktu itu, penduduk langit mencatatnya dengan baik. Maha suci Engkau ya Allah yang selalu menepati janji. Cukuplah percaya dengan satu janjimu, maka kehidupan di dunia ini akan terasa jauh lebih indah. Semua akan jauh lebih indah, yakinlah.